penyanyi pendatang Tiara Andini. Selamat datang di channel ini. Nilai gue jelek, gue pemalas, jarang belajar. Alhamdulillah gue diterima di salah satu PTN terkenal di Indonesia dengan beasiswa. Halo guys, mohon dukungannya ya buat channel gue dengan cara klik tombol subscribe. Ya, itu yang merah itu, kayak gini nih guys. Yeah, thanks guys. Happy watching. Assalamualaikum guys, welcome in my YouTube channel. This is my first video. Kenalin, gue si pemalas, gue jarang belajar, Fan Atara, 23 tahun. Nah, pertanyaannya, sekarang kenapa gue bikin channel YouTube? Di sini gue pengen sharing ke kalian semua mengenai dua hal. Yang pertama adalah pantauan dunia pendidikan, dunia belajar, dunia sekolah, dunia kuliah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah taktik. Jadi gue pengen sharing ke kalian nih tips trik belajar, tips trik mengerjakan soal matematika, tips trik mengerjakan soal CPNS, tips trik lain hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, pada intinya channel gue ini akan membahas tentang dua hal. Pertama adalah education, dan yang kedua ada experience. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, ya kita kenal. Di video ini gue bakal share mengenai kisah hidup gue dari awal sampai sekarang bisa jadi mahasiswa magister pendidikan matematika Universitas Pendidikan di Indonesia. Perjuangan guys, pokoknya perjuangan. Dan sebelumnya di sini gue bukan bermaksud untuk pamer ya, untuk menyombongkan diri, bukan sama sekali sih. Gue tidak berniat seperti itu. Di sini gue pengen sharing ke kalian semua tentang perjalanan hidup gue. Semoga bisa diambil pembelajaran dan hikmahnya, serta bisa memotivasi kalian semua biar menjadi mahasiswa yang berprestasi dan lebih baik dari gue. Inilah cerita hidup gue, guys. Kenalin guys, gue si pemalas. Nilai UN gue jelek, gue jarang belajar, Fan Atara, 23 tahun. Nama asli gue Irfan Afrizal Bintara. Sekarang gue lagi kuliah magister pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Berawal dari sepasang manusia yang bertemu di jalanan, tiba-tiba mereka menikah. Ya, itu ibu dan bapak gue. Seorang polisi dan bidan memutuskan dengan cepat untuk membangun rumah tangga. Akhirnya berkat kisah cinta mereka lahirlah seorang anak yang sangat lucu. Ya, itu dulu. Anak itu diberi nama Irfan Afrizal Bintara. Lahir di kota kecil Majalengka, 24 April 1997. Singkat cerita, anak itu menempuh pendidikan dengan semangat, mulai dari TK pada tahun 2001 sampai 2002. Anak itu disekolahkan di TK Kemala Bayangkari 62 Talaga. Ya, betul, karena bapak gue seorang polisi, gue di TK hanya 1 tahun guys. Umur 5 tahun, gue udah dimasukin ke sekolah dasar. Gue masuk SDN Genteng tahun 2002 sampai 2009. Loh, kok 7 tahun? Ya, gue sempat gak naik kelas. Lanjut gue ke SMPN 1 Talaga tahun 2009 sampai 2012. Gue tiap akhir semester selalu dipanggil ke depan. Buat apa coba? Buat ambil sertifikat juara umum. Itu juga gue dapat uang beasiswa dari sekolah. Akhirnya gue masuk SMA favorit di kota gue guys, SMAN 1 Majalengka. Tahun 2012 sampai 2015, 5 orang dari SMP gue masuk ke sana guys. Terus gue gak nyangka loh guys, bareng 2 teman SMP gue ternyata direkomendasikan buat masuk ke kelas akselerasi guys. Dengan pertimbangan, gue memilih buat tetap di kelas reguler aja guys, karena gue mau aktif organisasi.
Alhasil, gue aktif di OSIS, Paskibra, Pramuka, Ganesha Jurnalis, pengurus Kopsis. Juga gue diamanahin jadi ketua pelajar Semansa loh guys, tahun 2014 waktu itu. Dulu, gue dan panitia lainnya berhasil ngadain acara tersebut dengan menghadirkan artis-artis terkenal. Walaupun aktif organisasi, alhamdulillah gue tetap bisa mempertahankan prestasi akademik gue. Dan dari SD sampai SMA, gue sering berkesempatan ikut berbagai perlombaan. Nah, based on pengalaman gue saat sekolah, di channel YouTube gue ini, insya Allah gue akan sharing tips trik sekolah atau belajar versi terbaik gue. Harapannya bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya yang masih sekolah. Qadarullah, di akhir SMA, kegagalan datang di hidup gue. Pertama, gue dapat nilai UN Matematika jelek 51, yang mana saat itu batas minimalnya 55. Untungnya, UN di tahun gue bukan sebagai syarat kelulusan. Yang kedua, gagal masuk fakultas kedokteran Unpad, karena gue baru tahu ternyata gue colorblind. Ketiga, gagal seleksi STAN 2 kali. Gue gagal di perankingan tahap akhir saat itu. Keempat, gagal masuk SAPPK ITB karena gak bisa daftar fakultas kedokteran. Gue ubah pilihan tuh di SNPTN ke SAPPK ITB. Tapi lagi dan lagi bukan rezeki gue. Kegagalan sudah terjadi, gue harus bangkit. Dan akhirnya hari baru yang cerah tiba. Allah berikan jalan terbaik buat gue melalui hasil SBMPTN. Lulus di pendidikan Matematika UPI, di sini gue belajar dari kegagalan bahwa Allah pemilik rencana terbaik. Sengototnya kita ingin masuk IPB, STAN, UI, UGM, ITB, dan yang lainnya, jika bukan jalannya, Allah akan tunjukkan jalan terbaik buat gue. Tugas gue selanjutnya mengoptimalkan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang masih berjuang, gue pesen perjuangkan keinginan kalian sampai kesempatan berakhir. Tapi, jika gagal, harus percaya jalan terbaikmu di tempat lain. Belajar dari kegagalan, sejak saat itu gue selalu tuliskan impian-impian gue. Agar ketika satu gagal, masih ada impian lain yang bisa gue capai. Misal, gue bikin impian jadi seorang dokter atau guru. Nah, jika guru gak kecapai, semoga dosen bisa. Makin banyak list impian, makin baik buat hidup gue. Semoga kalian bisa mencoba membuat list dream ini, dan gue doain sukses buat jalan hidup kalian. Tiba saatnya gue memulai kuliah di S1 Pendidikan Matematika UPI mulai 2015 hingga 2019. Selama kuliah, alhamdulillah list dream gue tercapai satu persatu. Mulai dari IP cum laude, aktif organisasi, lulus kurang dari 4 tahun, dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Gedung inilah yang menjadi bukti impian-impian gue tercapai selama di S1 hingga gue wisuda. Nah, based on pengalaman gue saat kuliah di channel YouTube ini, insya Allah gue bakal sharing nih tips trik kuliah berdasarkan pengalaman gue. Harapannya bisa membantu kalian yang sedang berusaha atau berjuang menyelesaikan studi S1-nya. Oh iya guys, sebenarnya ada beberapa list impian gue yang gak kecapai di S1. Ya, itu resiko sih, karena semuanya belum tentu rezeki kita guys. Alhamdulillah, Allah Maha Bijaksana mencukupi hambanya. Bersyukur langkah terbaik buat gue. Sekarang gue tanya nih ke kalian, pilih
nilai IPK gede atau organisator? Menurut gue, tulis aja keduanya di list impian kalian. Semoga bisa tercapai keduanya. Alhamdulillah, berkat ridho Allah, impian gue dapat IPK kumlot dan lulus kuliah 2019 tercapai. Gue sadar kalau IPK bukan segalanya. Public figure yang dapat IPK kumlot juga punya skill-skill pengalaman yang luar biasa. Jadi, gue tetap aktif organisasi. Selama kuliah, gue mengasah soft skill di beberapa organisasi, seperti BEM Himatika UPI, BEM Merema UPI, dan DPM Merema UPI. Karena kemampuan akademik dan non-akademik gue seimbang, alhamdulillah Allah kasih gue rezeki dapat beasiswa ketika di semester 3. Gue dapat beasiswa unggulan. Saat itu yang keterima dari S1 UPI hanya 5 orang, kurang lebih ya guys kalau nggak salah. 2 orang diantaranya dari jurusan pendidikan matematika. Salah satunya gue dan teman gue, namanya Safitri. Selain beasiswa unggulan, sebelumnya gue dapat beasiswa lain, seperti beasiswa PPA, beasiswa data print, dan lain sebagainya. Harapannya di channel YouTube ini gue bisa share pengalaman gue dapat beasiswa, biar gak hanya gue yang dapat beasiswa, tapi kalian juga. Bahkan harapannya kalian bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Oh iya, salah satu tips dapat beasiswa di kuliah, kalian harus aktif ikut kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya selain kuliah. Misal, kalian aktif ikut social event, tapi yang sesuai dengan minat, bakat, dan karir kalian. Karena karir gue di pendidikan, ya gue coba cari kegiatan yang menunjang karir gue. Walau ada yang melenceng sih sebenarnya, ikut menjadi relawan kepanitiaan Proliga 2019 sebagai tim dokumentasi. Ya, itu juga disesuaikan dengan minat gue. Kalau kalian minatnya di bisnis, coba deh ketika kuliah beranikan terjun ke dunia bisnis dan tebar manfaat sebanyak-banyaknya ke semua orang. Selain itu, ternyata Allah berikan rezeki lain buat gue. Padahal gue gak tulis dalam list impian gue, tapi Allah memang tahu kebutuhan hambanya. Lewat PPBS, gue yang dinobatkan sebagai runner-up 2 Putra Bumi Siliwangi 2016, atau bisa dibilang duta kampus. Jadi gue bisa mengeksplor skill gue di bidang MC, budaya, dan sebagainya, sambil berkontribusi mempromosikan kampus UPI. Allah Maha Pemberi Rizki. Berkatnya gue ditawari kerja menjadi pegawai tetap di suatu bimbel sekolah kedinasan ternama di Indonesia. Ini terjadi di akhir kuliah sebelum gue lulus guys. Ketika akhir masa SMA gue suram, ternyata akhir kuliah gue bernasib baik guys. PT ENS Indonesia nama bimbel tempat gue bekerja. Lingkungan kerja seperti keluarga. Pokoknya nyaman deh gue pertama kali masuk dunia kerja. Oh iya, for your information, di bimbel ini terdiri dari beberapa program. Salah satunya JBK. Jadi kalau kalian gak lulus seleksi STAN, ada jaminan biaya kembali. Dan program ini jadi program favorit karena ada outdoor kelasnya juga loh guys. Buat yang mau masuk PKN STAN, kalian boleh tanya ke gue lebih lanjut untuk bimbel ini di IG gue ya, @idfanbintara. Oh iya guys, hidup gue merasa hampa tanpa diisi ilmu-ilmu agama. Akhirnya selama kuliah, gue coba sempatkan buat ikut kajian dan program santri siap guna di Darut Tauhid Masjid milik A'agim. Banyak ilmu yang gue dapat di sana. Gue sadar jalan terbaik gue kuliah di UPI bikin gue kenal lingkungan A'agim. Kalau kalian mau tahu kegiatan apa saja selama ikut program Santri Siap Guna Darut Tauhid, bisa cek di IG-nya @ssg_dt
atau boleh langsung tanya ke gue. Oh iya guys, berkat izin Allah dan rekomendasi dosen pembimbing skripsi gue, Prof. Tatang Herman dan Bu Aan Hasanah, gue lanjut S2 di tahun yang sama dengan gue lulus S1. Ini kesempatan yang luar biasa. Tak henti-hentinya Allah permudah jalan hidup gue semenjak gue kenal lingkungan AAGIM. Semoga jalan hidup kalian juga demikian. Amin. Singkat cerita, gue sekarang memasuki semester 3 guys, dan akan mulai menggarap tesis. Mohon doanya ya dari kalian semua. Ketika S2, gue ambil kesempatan daftar CPNS kemarin. Belajar dari kegagalan di akhir SMA, gue harus coba setiap kesempatan yang ada. Hasilnya, gue serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gue lolos tahap 1 SKD, tapi qadarullah karena ada COVID-19, tahap 2-nya SKB ditunda pelaksanaannya. Gue mohon doanya juga ya guys, semoga nanti hasilnya yang terbaik buat hidup gue. Begitupun dengan kehidupan kalian. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lekas membaik bumi kita. Amin. Itulah cerita hidup gua, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya oleh kalian semua, bisa menjadi motivasi buat kalian semua yang nonton video ini. Amin ya robbal alamin. Gue doain pokoknya kehidupan kalian lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalian udah tahu gue juga mau tahu kalian nih. Boleh kalian komen di bawah cerita hidup kalian secara singkat, biar nanti yang membaca komen-komen kalian bisa termotivasi oleh kalian semua, atau kalian bisa kenalan bersama gue lewat IG Ditman Bintara, biar gue juga tahu kalian semua. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton video dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Dan mohon dukungannya untuk channel ini agar gue bisa lebih semangat lagi membuat video-video bermanfaat buat kalian semua, dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran dari video-video gue. Nah, semoga dengan niat baik kalian menebar video, channel, hal-hal yang bermanfaat ini, gua doakan semoga kalian mendapatkan hasil atau buah pahala yang tak hingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa komen di bawah gua harus upload atau bikin video apa lagi nih next time. Akhir kata, see you guys.